Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang saya bahas yang berjudul Koreksi Terhadap Pilihan Hidup, Kuasa Amal Bijak di Balik Pengelolaan Taman Nasional di Kalimantan Barat. Yang pertama adalah studi ini berfokus pada bagaimana aktor bisnis lokal yang terlibat dalam pembalakan liar dapat berubah menjadi pendukung konservasi. Tujuannya adalah meneliti bagaimana intervensi pemerintah dan masyarakat mempengaruhi perubahan perilaku dan posisi aktor-aktor di dalam konteks pengelolaan Taman Nasional. Nah, di sini terdapat 3 dampak. Yang pertama adalah dampak positif dari pendekatan kuasa amal bijak terhadap kelestarian Taman Nasional. Yang kedua, terhadap perubahan perilaku masyarakat lokal dan aktor-aktor bisnis. Dan yang ketiga adalah dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Nah, dalam jurnal tersebut ada 3 isu yang dibahas. Yang pertama adalah kuasa amal bijak. Nah, kuasa amal bijak di sini adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan baik sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, kuasa amal bijak itu menjadi modal utama dalam mempromosikan konservasi alam dan menciptakan aliansi yang saling menguntungkan. Yang kedua adalah transformasi aktor lokal. Di sini itu bagaimana aktor lokal mengalami perubahan identitas dari pembalak liar menjadi konservasionis. Hal ini menunjukkan adanya perubahan sosial dan politik yang mempengaruhi perubahan perilaku individu dalam konteks lingkungan yang berubah. Yang ketiga ada governmentally. Ya, ini adalah dalam studi ini mengacu pada cara pemerintah atau otoritas mengatur dan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam konteks konservasi. Nah, yang selanjutnya ada metode. Di sini menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah pendekatan etnografi, di mana penelitian ini mendapatkan pemahaman mendalam tentang budaya, praktik, interaksi sosial yang terjadi dalam konteks konservasi Taman Nasional. Yang kedua ada observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan dan interaksi yang terjadi di lapangan. Yang kedua ada wawancara mendalam, yaitu digunakan untuk mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, pengalaman, dan motivasi aktor yang terlibat dalam konservasi Taman Nasional. Dan yang terakhir adalah analisis dokumen resmi, yakni menganalisis dokumen resmi dari Balai Taman Nasional Gunung Palung dan Japan International Cooperation Agency untuk mendapatkan pemahaman tentang kebijakan, program, dan intervensi yang dilakukan dalam konteks konservasi. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat di sini dibagi menjadi 4, yakni kontribusi pada kajian konservasi. Nah, dalam jurnal ini memberikan kontribusi penting pada kajian konservasi dengan menggali transformasi aktor lokal dari pembalak liar menjadi konservasionis melalui pendekatan etnografi. Yang kedua adalah pemahaman lebih mendalam, yaitu melalui metode etnografi dan analisis yang mendalam. Jurnal ini membagikan pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi antara aktor lokal, pemerintah, dan masyarakat dalam konteks konservasi Taman Nasional. Yang ketiga ada pentingnya kuasa alam bijak.
yakni menciptakan perubahan positif dalam perilaku dan praktik konservasi. Konsep ini dapat menjadi inspirasi bagi pihak-pihak terkait. Dan yang terakhir adalah relevansi untuk praktisi dan pengambilan keputusan. Yaitu temuan dalam jurnal ini tuh dapat memiliki referensi yang signifikan bagi praktisi konservasi, pemerintah, dan pengambilan keputusan dalam merancang dan melaksanakan program. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke hasil. Terdapat 3 hasil dari jurnal tersebut yang saya masukkan ke dalam presentasi. Yang pertama adalah pemikiran, pinggiran, dan perjuangan masyarakat. Masyarakat yang beruntung pada sumber daya frontier mencerminkan struktur perasaan nyata, di mana perasaan tanggung jawab, peduli, dan kerja keras individu dapat membuahkan kesuksesan. Yang kedua ada peran aktor dalam program konservasi, yakni melalui studi etnografis meneliti memperdalam peran 2 aktor kunci. Mereka terlibat dalam program yang sama namun menunjukkan kekuatan dan pengetahuan dan praktik yang berbeda. Yang ketiga adalah posisionalitas dalam konservasi, yaitu interaksi yang intens dengan masyarakat untuk memahami pengamanan hutan, pengalaman masyarakat, dan pengetahuan hukum pemanfaatan hasil hutan. Dan yang terakhir kita masuk kepada kesimpulan. Artikel ini telah membahas bahwa dalam kuasa amal bijak, orang-orang yang tertarik mengikuti jalannya program atau mendukung program konservasi Taman Nasional memiliki karakter mandiri dengan kepemimpinan tinggi. Mereka memproduksikan diri mereka sendiri, sambil bergantung pada dukungan TNGP yang dianggapnya sebagai patron atau penyedia solusi terhadap kehilangan mata pencaharian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.